Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Cadul. Ya apa kabar? Sehat kabeh dong ya sekeluarga ya. Balik mana ambil aku Icang kue semprongku sembunyikan perasaan ini agar terlihat strong. Ya, sesuai requestan dari kalian. Setelah sekian lama tidak mengidul film animasi, terakhir Big Hero 6 ya kalau nggak salah. Kali ini kita akan mengidul film bergenre animasi petualangan yaitu Wall-E tahun 2008. Of course kalian sudah banyak yang nonton ini ya kan lur, tapi nggak apa-apa lah, kita nostalgia lagi salah satu film animasi terbaik yang pernah ada. Jadi langsung aja kita ke titip pesan dari dulurku IAP Tampan. Titip pesan Cak buat saya yang nggak dapat restu, tetap semangat karena kita perintis bukan pewaris. Edan kata-katanya luar biasa. Casey tahu kalau yang berjuang dari nol lebih pantas ditemani daripada yang sudah ada di puncak tapi malah ditinggal pergi lur. Pada tahun 2805, tepatnya 700 tahun setelah manusia meninggalkan bumi dan tinggal di pesawat luar angkasa, kondisi bumi sangat tidak layak dihuni akibat konsumerisme, keserakahan, dan pengabaian terhadap lingkungan. Robot-robot pemadat sampah yang dikerahkan untuk membersihkan planet pun gagal dan hanya menyisakan satu robot aktif saja bernama Wall-E, singkatan dari Waste Allocation World Leader Earth Class. Wall-E terakhir yang sudah hidup ratusan tahun ini pun telah mengembangkan kepribadiannya dan bisa tetap aktif karena mengambil suku cadang dari robot-robot lain yang telah mati. Dan inilah Wall-E. Saat OTW pulang terlihat iklan jadul dari perusahaan besar yaitu BNL yang menyediakan pesawat luar angkasa untuk manusia karena sampah sudah menumpuk di mana-mana. Fasilitasnya sangat lengkap lur, seperti kru robot otomatis full 24 jam, makanan mewah, hiburan, kamar mandi dalam, wifi, bahkan manusia tidak perlu berjalan kaki karena ada kursi melayang. Wall-E yang kesepian dan hanya ditemani kecoa tinggal di sebuah truk usang dengan rutinitas sehari-harinya mengumpulkan barang-barang bekas dan juga menonton drama musikal. Miris banget, kasihan lo dia ini lur. Keesokan paginya setelah bangun tidur, Wall-E mengecas baterai menggunakan sinar matahari. Lalu seperti biasa dia memadatkan sampah-sampah, mengumpulkan barang-barang yang jarang dia temukan, dan sempat nggak sengaja ngelindes kecoaknya yang untung aja masih hidup. Hari demi hari pun berlalu, sampai pada suatu siang Wall-E menemukan tunas yang langsung disimpannya. Lalu saat Wall-E akan masuk ke truknya terlihat cahaya merah bergerak yang ternyata itu adalah sinar dari pesawat tak berawak. Wall-E pun sangat ketakutan karena pesawat tersebut mendarat tepat di atasnya. Tak lama kemudian muncullah seonggok robot putih berbentuk telur super canggih bernama EVE atau singkatannya Extraterrestrial Vegetation Evaluator yang bertugas mencari tanda-tanda kehidupan di bumi. Melihat betapa cantik, elegan, dan indahnya EVE membuat Wall-E sangat terkagum-kagum. Setelah itu pesawat tanpa awak pun kembali keluar angkasa dan EVE memutuskan bermain sejenak mengelilingi kota sebelum bekerja. Wah, apa nggak makin kelepek-kelepek ya kan si Wall-E. Tapi ketika Wall-E nggak sengaja mencuklekkan tangannya, tiba-tiba meskipun hampir koit, tapi Wall-E yang penasaran terus mengikuti EVE dan si kecoa membantu agar mereka bisa bertemu. Meskipun lagi-lagi Wall-E hampir mati ketembak, walau penakut tapi Wall-E pantang menyerah. Dia terus mengikuti EVE kemanapun dia pergi, sampai akhirnya EVE tidur dan Wall-E memberi surprise saat dia terbangun nanti, yang ternyata dicuekin begitu saja.
Hari itu Eve terus mencari tanda-tanda kehidupan dan terlihat dia sangat sedih karena tidak berhasil menemukan apapun. Saking emosinya Eve menghancurkan kapal-kapal terbengkalai karena dia sempat terkena magnetnya. Melihat itu Wall-E memberanikan diri untuk mendekat. Mereka akhirnya berkenalan dan Wall-E unjuk kebolehannya memadatkan sampah. Namun tiba-tiba badai datang dari kejauhan dan Wall-E pun menyelamatkan Eve masuk ke dalam truknya. Di rumahnya, Wall-E pun berusaha melakukan apapun agar Eve senang, mulai dari pamer lampu-lampu lah, barang-barang unik yang sudah dikoleksi, juga menonton drama musikal favoritnya di TV. Betapa bahagianya Wall-E hari itu. Dia mengajak Eve berdansa tapi malah berujung tragis sampai satu matanya lepas. Untungnya Wall-E masih menyimpan cadangan mata. Lalu Eve pun mencoba korek api di sana dan suasana tersebut terasa sangat romantis, yang membuat Wall-E ingin memegang tangan Eve seperti di drama musikal. Sampai akhirnya Wall-E menunjukkan sesuatu untuk Eve, yaitu tunas tanaman yang baru saja dia temukan. Tiba-tiba saat Eve meng-scanningnya, secara otomatis dia memasukkan tunas sebagai tanda kehidupan ke dalam tubuhnya, lalu menonaktifkan diri sampai tunas itu dikeluarkan saat sampai di pesawat luar angkasa nanti. Jelas Wall-E bingung kenapa cem-cemannya Eve tiba-tiba nonaktif, ya kan? Berbagai cara pun dilakukannya, mulai dari ngecas dengan sinar matahari, air hujan, pasir disetrum, wah macam-macam lur. Wall-E juga mengajak kencan yang jatuhnya malah kayak bertepuk sebelah tangan. Betapa sedihnya Wall-E karena Eve masih juga belum sadar. Sampai suatu pagi dia lanjut bekerja dan membiarkan Eve terkena sinar matahari. Lalu tak lama kemudian pesawat tanpa awak kembali datang mengambil Eve. Wall-E pun langsung mengejar dengan kecepatan penuh dan meminta kecoa untuk tetap tinggal di sana. Dengan nekatnya Wall-E memanjat pesawat yang akhirnya dia pun ikut terbawa sampai keluar angkasa. Sebuah perjuangan cinta yang luar binasa. Setelah melewati banyak planet, sampailah Wall-E di pesawat super raksasa bernama Axiom yang mengangkut seluruh umat manusia. Dengan sistem yang serba canggih, pesawat tanpa awak pun langsung dicek kerusakannya, dan Eve juga dibersihkan oleh sekawanan robot pembersih yang dipimpin oleh Mo. Wall-E yang cerdik juga berkamuflase menjadi robot Eve yang lain agar bisa diangkut turun dan sempat mengisengi Mo, si robot yang paling risih dengan kotoran. Tak lama kemudian datanglah robot-robot keamanan yang begitu mengetahui Eve membawa tunas, seluruh lampu berubah menjadi hijau dan mereka membawa Eve pergi dari sana. Wall-E pun langsung mengejarnya, begitu pula dengan Mo yang menyusul karena harus membersihkan jejak kotor dari rodanya Wall-E. Betapa terkejutnya Wall-E melihat begitu banyak variasi robot yang sangat sibuk melintas di jalur putihnya masing-masing. Juga terlihat manusia yang obesitas nggak karuan karena menghabiskan hari-harinya hanya dengan duduk di kursi melayang yang bisa pergi kemanapun melalui jalur biru. Bahkan ngobrol dengan orang lain melalui layar hologramnya, padahal itu ngobrolnya sebelahan lur, tapi lewat layar dong. Makanan sudah berbentuk minuman, matahari digital juga tersedia, apapun aktivitas manusia bisa dilakukan secara otomatis di sana. Meskipun tidak dijelaskan gimana cara mereka tentunya. Do you want to do? I don't know. Something.
Alhamdulillahnya Wall-E berhasil bertemu Eve yang ternyata dia dibawa ke ruang pilot. Terlihat foto-foto pilot dari generasi ke generasi, dari yang awalnya langsing menjadi sangat gemuk dan sekarang pilot yang bertanggung jawab adalah Kapten B. McCrea. Wah, muales pilotnya lur, sikat gigi, bersih-bersih, pakai baju, minum kopi, semuanya diurusin robot. Setelah memeriksa status kondisi pesawat, asisten pilot yang merupakan robot paling canggih di sana bernama Auto melaporkan bahwa Eve berhasil menemukan spesies tanaman. Setelah Eve diaktifkan kembali oleh Auto, pilot McCrea pun langsung memencet tombol hijau bergambar tunas di kokpitnya. Betapa terkejutnya McCrea karena tidak ada satupun peneliti yang berhasil mendapatkan tunas selama ini. Video khusus dari perusahaan BNL pun muncul yang memberitahu bahwa umat manusia sudah bisa pulang ke bumi karena tunas itu adalah harapan baru bagi mereka. McCrea pun mendapat buku operasi manual rekolonisasi manusia dan video perusahaan BNL menunjukkan bahwa tunas harus diletakkan ke mesin detektor tanaman yang selanjutnya pesawat Axiom akan secara otomatis kembali ke bumi. Di lain sisi, diam-diam Wall-E menemui Eve dan itu membuatnya panik karena di ruangan tersebut ada Auto juga tangan kanan pilot bernama Gopher. Lalu ketika Eve dicek, anehnya tunas itu sudah hilang dari tubuhnya, entah kemana. Nah lo. Will you look at that? Karena tunas tidak ada di dalam tubuh Eve, dia pun dianggap robot rusak dan Gopher diminta membawa Eve ke ruang perbaikan. Pilot McCrea yang juga melihat Wall-E pun diminta untuk dibersihkan karena saking kotornya dan tangannya terkena tanah saat mereka bersalaman. McCrea yang sejak lahir tidak pernah mengetahui bumi pun mencoba menganalisis tanah tersebut dan betapa senangnya dia melihat kehidupan di bumi dahulu yang mana orang hidup bahagia dengan banyaknya aktivitas. McCrea yang penasaran terus mencari tahu segala hal yang pernah ada di bumi. Dan di lain sisi saat OTW ke ruang perbaikan, Eve ngambek ke Wall-E karena menduga dialah yang telah mengambil tunas dari tubuhnya. Define Earth. Sesampainya di ruang perbaikan terlihat banyak robot-robot lain yang rusak. Wall-E yang kotor pun didandani dan dimasukkan ke dalam kurungan. Sedangkan Eve akan diteliti kerusakannya lebih lanjut. Melihat Eve yang diperiksa, Wall-E pun mengira cememeunya sedang disiksa, padahal enggak lur, salah sangka aja. Dengan nekatnya Wall-E melaser kurungannya, mendobrak ruangan Eve, mencoba menyatukan tangannya kembali. Dan disinilah terjadi insiden yang membuat seluruh robot rusak terbebas dari kurungannya. Kekacauan pun terjadi di pesawat Axiom. Robot keamanan berusaha menghentikan dan menyebarkan foto Eve juga Wall-E yang menjadi buronan. Robot-robot rusak mulai menyebar dan membuat kerusuhan, sedangkan Eve yang emosi membawa Wall-E ke ruangan kapsul untuk mengembalikannya ke bumi. Jelas Wall-E langsung menolak sampai akhirnya datanglah seonggok robot ke sana dan mereka berdua pun bersembunyi. Ternyata itu adalah Gopher dan tanpa diduga-duga dialah yang colong tunas tersebut untuk dihancurkan. Atau dengan kata lain, Gopher tidak ingin peradaban manusia kembali agar robot-robot bisa tetap hidup tentunya. Tepat ketika kapsul akan diluncurkan, dengan polosnya Wall-E mengambil tunas itu untuk dikembalikan ke Eve agar dimaafkan oleh pujaan hatinya itu. Lalu tiba-tiba setelah Gopher pergi dari sana, Eve pun langsung mengejar kapsul Wall-E yang 20 detik lagi akan menghancurkan diri. Dan yang terjadi 20 seconds to self-destruct. Betapa bahagianya Eve melihat Wall-E masih hidup dan ternyata tunas juga berhasil diselamatkan, yang membuat Eve langsung memeluk Wall-E bahkan mengecupnya sampai dia kelepek-kelepek. Mereka berdua pun bermain-main di luar angkasa sejenak dan akhirnya kembali masuk ke pesawat.
Setelah itu Eve langsung menuju ke ruang pilot melalui pembuangan sampah dan meminta Wall-E tetap sembunyi di lantai bawah. McRae pun sangat senang melihatnya dan mengecek rekaman Eve saat di bumi untuk melihat bagaimana kondisi di sana. Saat itu dia terheran-heran karena ternyata bumi tidak seperti di video-video yang dilihat sebelumnya. Tidak ada rerumputan sedikit pun, semua hanya tanah dan dipenuhi tumpukan sampah. Melihat tunas yang sudah agak layu, McRae pun menyirami dengan air dan berjanji akan terus melindunginya. Sementara itu Eve yang melihat video rekamannya sendiri sangat kagum dan terenyuh dengan perjuangan Wall-E yang terus berjuang menyadarkan juga menghiburnya di saat Eve sedang non-aktif. Tak lama kemudian McRae memanggil Auto untuk mengaktifkan detektor tunas. Namun anehnya Auto langsung menolak dan memaksa menyita tanamannya dengan alasan bumi sudah tidak bisa ditinggali lagi. Sampai akhirnya McRae melihat foto-foto pilot Axiom terdahulu yang mana selalu ada Auto nongol di belakangnya. Dan dia pun sadar Auto lah otak kejahatannya selama ini. Karena McRae terus melawan dan memerintahkan Eve untuk menyerang, Auto pun memanggil tangan kanannya yaitu Gopher yang langsung mengambil dan membuang tunas tersebut. Sir, I insist you give me the plan. I'm Captain AX, going home today. Untungnya tanaman tidak jatuh ke pusat penghancuran sampah karena tertahan Wall-E yang menyusul naik ke atas. Akan tetapi Auto langsung merusak mesin Wall-E, begitu pula dengan Eve yang ditahan pergerakannya oleh Gopher. Lalu juga dinonaktifkan dan mereka berdua dibuang ke tempat penghancuran sampah. Sementara itu Pak Pilot McRae dikurung dan semua komunikasi diputus oleh Auto. Untungnya Eve masih bisa sadar berkat robot-robot tikus yang gak sengaja meribut sistemnya. Ternyata di dalam sana terdapat robot-robot pemadat sampah raksasa bernama Wall-E yang bertugas memadatkan sampah lalu dibuang keluar angkasa. Eve juga Wall-E pun terjebak di antara sampah-sampah dan tepat ketika ruang kedap udara diaktifkan, tiba-tiba datanglah si kocak Mo yang dari awal membersihkan jejak Wall-E sampai ke pusat pembuangan sampah dan tanpa sengaja dia menahan pintunya. Sorry to terminate. Meskipun mereka berhasil selamat, tapi sayang Wall-E sekarat karena chipnya sudah dirusak. Eve pun berusaha mencari chip pengganti yang sama di tumpukan sampah, sedangkan Mo sempet-sempetnya bersihin semua kotoran di tubuh Wall-E, juga berkenalan dengannya. Wall-E pun memberikan tunas kepada Eve, namun Eve langsung membuangnya karena yang dia pentingkan sekarang hanyalah nyawa Wall-E. Eve yang ingin menggenggam tangan Wall-E pun ditolak mentah-mentah. Dengan berjalan terseok-seok, Wall-E mengambil tunasnya dan meminta Eve untuk menghidupkan bumi kembali. Eve pun akhirnya membawa Wall-E beserta Mo, dan saat OTW ke ruang pilot, komplotan robot rusak pun membantu mereka. Auto yang tahu Eve dan Wall-E masih hidup langsung memerintahkan seluruh robot keamanan untuk melawan, namun mereka bukanlah tandingan robot-robot rusak. Dengan kerjasama dan robot pemijat yang berubah menjadi tukang pukul, seluruh robot-robot keamanan berhasil dihancurkan. Mamam. Di lain sisi, pilot McRae yang tahu Eve berhasil menyelamatkan tanaman langsung menyalakan kabel darurat dan menyiarkan ke seluruh orang jika dia sedang dikurung oleh Auto. Eve dan Wall-E pun diperintahkan pergi ke area kolam renang, lalu McRae akan mengaktifkan detektor tanamannya. Setelah itu McRae memancing Auto masuk ke ruangan pilot. Mereka pun bergelut dan sungguh nasib yang tragis bagi Gopher karena dia ketendang sampai keluar ruangan dan hancur seketika. Auto pun kewalahan karena tubuh kapten yang berat dan akhirnya McRae berhasil memencet tombol pengaktif detektor tanaman. Too heavy for you? This is not good. Get fucked.
Berjuta-juta manusia sudah berkumpul dan ketika Eve akan memasukkan tunasnya ke dalam tabung, Auto berhasil melempar Mekrea lalu pesawat dimiringkan agar terjadi kekacauan. Tunas pun terlempar ke manusia-manusia yang terseret sampai ke ujung ruangan. Eve terpaksa menahan kursi besi yang jatuh, sedangkan Wall-E dengan heroiknya menahan tabung yang akan tertutup karena dinonaktifkan oleh Auto. Melihat perjuangan Wall-E, pilot Mekrea pun akhirnya bangkit dan untuk pertama kalinya dia berjalan demi melawan Auto. Jutaan manusia yang melihatnya pun bersorak-sorai sampai akhirnya Mekrea berhasil menonaktifkan Auto secara manual. Auto duty. Posisi pesawat pun langsung dinormalkan. Eve segera menolong Wall-E, tapi tabung bisa terangkat jika tanaman dimasukkan. Melihat itu, manusia dan robot rusak bekerja sama membawa tunas sampai ke tempat Eve. Dan terlihat kondisi Wall-E yang sangat-sangat memprihatinkan. Pesawat pun akan menuju ke bumi dengan kecepatan kilat dalam 10 detik lagi. Dan akhirnya... Setelah 700 tahun lamanya, manusia pun akhirnya menginjakan kakinya ke bumi. Gak pakai lama, Eve langsung membawa Wall-E ke rumahnya. Dengan secepat kilat dia mengganti seluruh suku cadangnya termasuk chipnya. Lalu menembak atap agar sinar matahari mengisi baterai Wall-E. Namun naasnya, mirisnya akibat kerusakan parah dan chipnya diganti, Wall-E menjadi robot yang benar-benar baru dengan seluruh ingatan dan kepribadiannya telah terhapus. Merasa patah hati karena Wall-E tidak bisa mengingat apapun, Eve hanya menggenggam tangannya dan memberi ciuman selamat tinggal kepada Wall-E. Namun tiba-tiba... Di akhir film, pilot Mekrea memberitahu bagaimana cara menanam tanaman dan singkat cerita bumi pun berangsur-angsur membaik. Tanah gersang berubah menjadi hijau dan peradaban manusia akhirnya kembali seperti semula. Farming. You kids are gonna grow all kinds of plants. Buyar, apa coba pesan moralnya Lur? Tahu dong, paham dong bagi kaum-kaum tak bermoral yang buang sampah ngawur ke selokan atau sesimpel habis minum es teh terus plastiknya dibuang ke jalan pas lagi motoran lah. Anda sangat tolol emang Anda. Assalamualaikum.